saya ingin mempresentasikan tugas saya, tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mimwati Tampani dengan NIM 859288167. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Terbuka. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam perkenalan diri saya atau dalam video ini. Dan saya sangat berharap apabila ada kekurangan dalam video yang saya bawakan, maka saya mohon bisa diarahkan untuk saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita memulai dengan kita punya pembelajaran hari ini, Ibu minta satu siswa pimpin kita dalam doa. Satu, dua, tiga, empat, kita sama-sama berdoa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, diteruskan dari umur, tempat usahamu, dan umur, ibu berikan kami pada hari ini, kami mencintainya, dan mengucapkan salam kami, seperti kami juga tahu membawa dan bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi usaha kami daripada karena menentukan kerajaan dan kuasa dan kerajaan kebenaran. Amin. Baik, terima kasih. Ketua kelas, Ibu mau cek kehadiran. Yang tidak hadir berapa orang? Satu, ya. Atas nama siapa? Komunikasi. Baik, jadi kita punya materi hari ini dari tema indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Jadi dalam kita punya pembelajaran hari ini, Ibu harap siswa-siswa bisa aktif untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan dapat menyimpulkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu, Ibu minta satu orang siswa untuk baca kasih kita satu buah cerita yang ada di dalam buku peti halaman 53. Erwin baca. Baik, Indonesia kaya akan suku bangsa dan budaya. Indonesia memiliki 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki suku bangsa serta budaya yang berbeda. Perbedaan budaya membuat Indonesia menjadi negara yang menarik di mata dunia. Keragaman budaya memiliki ketahanan. Selain itu, keragaman budaya dapat menarik wisatawan luar negeri. Oleh karena itu, kita wajib melestarikannya. Negara Indonesia adalah negara kepulauan ditinggali oleh berbagai suku bangsa. Keragaman suku bangsa menyebabkan keragaman adat dan budayanya. Karena keragaman suku bangsa tidak menyebabkan perpecahan, justru semakin memperkokoh dan memperkuat bangsa. Hal itu tercermin dalam kembali negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda suku, adat, budaya, dan bahasa lainnya, tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku Sutasoma karangan Embu Sentula, seorang usahawan pada masa pemerintahan Majapahit. Kalimat selengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magwa. Oke, terima kasih buat Janwatis yang sudah baca kasih kita. Dan tadi anak-anak sudah dengar sendiri kalau Indonesia itu kaya akan suku bangsa dan budaya. Jadi dari tadi bacaan yang sudah Janwatis baca kasih teman-teman bisa lihat kembali dalam buku. Terus teman-teman buka buku halaman 54. Di situ ada tabel ayogamati. Jadi Ibu minta kamu bikin dalam bentuk kelompok. Setelah itu kamu
diskusikan kata-kata sulit yang tadi ada di dalam teks bacaan yang sudah dibacakan. Jadi dari kata-kata sulit itu kamu tentukan kata sulitnya yang mana, terus kamu cari tahu dia punya arti itu apa. Misalnya kata slogan, berarti isi penyampaian melalui sebuah poster yang dipajangkan. Jadi nanti kamu bentuk kelompok, setelah itu diskusikan yang sudah tadi dibacakan. Jadi ibu nanti bagikan kamu kertas untuk kerja di kertas yang ibu akan bagikan. Jadi silahkan bentuk kelompok. Dari kamu 3 bagi, jadi 1, 2, 3. Sudah semua, ibu bagikan kertas. Itu dia ini kelompoknya ini Naila. Jadi kata-kata sulit terus kalian tentukan. Tidak, langsung tulis kata sulitnya apa. Mau tanya apa? Ya, tulis nama kelompok. Kelompok 1, tulis kelompok 1, nama-nama kelompok juga ditulis. Ada 5 orang, jadi tulisnya 5 orang. Jadi perhatikan sini, tulisnya begini. Misalnya 1, terus terus 1 siapa, 2 siapa, 3, 4 sampai 6. Di dalam kamu menemukan kata-kata sulit untuk cari tahu arti, kamu juga bisa menentukan dia punya kalimat pokok pikiran. Jadi kamu akan menentukan juga pokok pikiran dari bacaan yang tadi sudah dibacakan. Setelah kamu baca itu teks, kamu tentukan dia punya pokok pikiran itu yang bagian mana. Terus setelah itu nanti ibu minta beberapa siswa untuk presentasi di depan. Jadi ibu kasih kamu waktu 10 menit untuk diskusi sama-sama dengan teman-teman. Silakan. Baik, bagi kelompok yang sudah selesai, maju ke depan untuk presentasi. Oke, kelompok 1, tentukan untuk kelompok 1.
ini Laila, 2 Agnes, 3 Aprianda, 4 Erwin, 5 Pada suku bangsa, provinsi, adat, arti suku adalah golongan bangsa dari bangsa yang besar. 2. Daerah kekuasaan kebiasaan yang turun temurun sejak dulu kala. 4. Cara hidup yang berkembang bersama sekelompok orang yang diturunkan oleh generasi ke generasi. Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Kelompok 2. Ini kelompok sama nama Om Erwin. Kata-kata sulit, provinsi, dan budaya, suku, dan adat. 2. Arti satu daerah kota, 2. Pikiran 1. Indonesia kaya akan bangsa budaya dan tetap bersatu Oke, dia punya pikiran dari bacaan yang tadi itu. Coba kelompok 2 bacakan. Baca ulang. Indonesia kaya akan bangsa dan budaya dan tetap bersatu. Oke, terima kasih kelompok 2. Baik, jadi dari tadi yang sudah kalian presentasikan itu, kegiatan itu tuh dilakukan untuk kalian bisa memahami kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang berikut, yaitu macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Silakan buka buku halaman 24. Jadi gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Jadi gaya yang diberikan pun dapat mengubah bentuk benda, arah gerak benda sehingga menyebabkan benda bergerak. Ada beberapa macam gaya, diantaranya yang pertama gaya gesek atau mengasah pisau. Yang kedua gaya magnet atau pasir yang menempel pada magnet. Yang ketiga gaya tegas atau karet gelang yang ditarik. Yang keempat gaya listrik atau kipas angin yang sedang bergerak. Yang kelima gaya otot atau menendang bola. Yang terakhir gaya gravitasi atau benda yang dilempar ke atas dan akan kembali jatuh ke tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya memiliki pengaruh yang besar terhadap benda. Coba kalian perhatikan di halaman 55. Sudah? Ada perhatikan berapa
kedua itu gaya apa? Listrik. Kenapa disebut gaya listrik? Gaya Pegas. Kenapa disebut gaya listrik? Energi panas. Karena energi listrik yang dihasilkan dari bola. Yang terakhir, Gaya otot. kenapa disebut gaya otot? Karena dia sedang berjalan, jadi disebut dengan gaya otot. Karena ketika dia jalan, pasti dia punya otot kaki itu digerakkan dengan otot tangan. Jadi disebut gaya otot. Jenis gaya 1, gaya gesek 2, gaya magnet 3, gaya pedas 4, gaya listrik 5, gaya otot. Kegiatan sehari-hari 1, mengasah pisau, 2, besi yang menempel pada magnet, 3, karet gelang yang ditarik, 4, kipas angin yang bergerak, 5, berjalan kaki. Jadi kita kesimpulan materi hari ini. Yang pertama yaitu kita bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya. Di mana dengan adanya perbedaan suku bangsa dan budaya, kita tetap satu dan tidak tercerai-beraikan. Terus yang kedua, kita perlu menetapkan gaya-gaya yang ada dalam menjalankan kehidupan kita, misalnya gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, dan gaya otot. Kira ada yang mau bertanya? Saya mau paham dengan materi hari ini. Oke, karena semua sudah paham dengan materi hari ini, untuk evaluasinya minggu depan baru kita evaluasi. Ibu minta satu orang bimbing kita dalam doa. Ya, mari kita mengingatkan dalam doa. Kami di surga, tuliskanlah namamu, ketemu kesadaranmu, dan berkatamu, dan seperti itu. Kami pada hari ini, kami jangan melakukan tindakan dan penggunaan, tetapi yang Baik, terima kasih untuk sesi pembelajaran kita sampai sini dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.